Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nasim, NIM 2065043. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi analisis modeling. Modeling analisis merupakan representasi teknik dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk mempresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami, serta membantu mempermudahkan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Di sini kita menggunakan dua pendekatan secara umum. Yang pertama, pendekatan tekstur, kedua adalah pendekatan berorientasi objek. Tujuan modeling analisis untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh konsumer, untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Di sini juga ada modeling analisis pendekatan terstruktur. Yang pertama, data dictionary, yang pertama atau kamus data. Di sini dia berisi tentang deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Yang kedua ada ERD, di mana dia akan menggambarkan hubungan antara objek data. Yang ketiga adalah DVD, yang akan menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang dapat mentransformasikan aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DVD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification. Yang keempat ada STD. Di sini dia akan menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. Stated digunakan untuk mempresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam kontrol specification. Di sini bisa dilihat ada struktur model analisis. Selanjutnya kita masuk pada pemodelan data atau ERD, di mana di sini ada elemen dia terbagi atas 3, yaitu objek data, atribut, dan relasi. Di sini adalah contoh objek data, atribut, dan relasi. Bisa dilihat pada gambar. Pemodelan data. Di sini ada cardinality yang menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain merupakan relasi. Bisa dilihat pada sini, one to one, one to my to my. Pemodelan fungsional dan aliran informasi menunjukkan hubungan antara external entities, proses data item, dan data store. DVD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DVD juga dapat dipartisipasi ke level-level berikutnya yang mempresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DVD level 0 disebut juga diagram konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem. DVD level 0 dipresentasikan ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail lagi. Di sini ada behavioral modeling, mendeskripsikan status sistem yang dapat memunculkan ketika perangkat lunak digunakan, mendeskripsikan kelakuan sistem. Tools umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedding system dan sistem kontrol. STD mempresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan status dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD juga mengidentifikasi aksi seperti aktivasi proses yang akan diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Di sini ada status transition diagram, di mana di sini ada contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjualan minuman otomatis. Bisa dilihat pada gambar. Di sini juga ada control specification, di mana fungsi SPCs sama dengan PSPIC, namun berisi deskripsi dari sebuah status yang dapat muncul pada sistem. Di sini untuk tugasnya saya sudah mengambil sistem informasi perpustakaan. Di sini untuk contoh DVD-nya bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini contoh ERD-nya, sistem informasi perpustakaan.
Dan ini adalah flowchart pada sistem informasi perpustakaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.